Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Salam jumpa. Semoga sehat selalu. Hari ini saya mencoba untuk sharing tentang materi jaringan wireless indoor. Seperti kita tahu, ya sebagian besar jaringan wireless itu lebih mudah kalau kita bagi hanya menjadi dua, yaitu wireless indoor dan wireless outdoor. Ya, kalau indoor berarti jaringan wireless yang dibangun di dalam gedung, di dalam bangunan, ya biasanya di ruang kelas, perkantoran, atau ruang-ruang lainnya yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai ruangan tidak terlalu luas. Sedangkan outdoor yang jelas itu di luar gedung, di luar bangunan, jadi menyebarkan sinyal wirelessnya di luar gedung. Harapannya bisa semakin banyak klien yang terhubung. Maksimum klien kalau kita bicara wireless indoor itu baiknya setiap akses point hanya optimalnya di 30 klien, 30 host. Kalau dia terlalu besar, terlalu banyak, akan membebani proses transfer datanya. Tapi ini juga kaitannya dengan kemampuan masing-masing akses point. Kalau dia di indoor ya rata-rata bagusnya optimalnya hanya cuma 30. Selain itu, kalau kita bicara mengenai wireless indoor, maka jarak maksimumnya ya tidak terlalu jauh. Bisa maksimal ya 50-100 meter. Kalau di ruangan itu memang terlalu luas. Tapi kalau misalkan di ruang kelas yang ukuran radiusnya hanya 10 meter ya cukup lah itu. Jadi misalkan kalau kita pasang di tengah-tengah, dia bisa memancarkan sinyal dengan baik, maka dia akan memancarkan ke keliling secara lingkaran itu untuk diterima oleh kliennya. Untuk penyebaran sinyal radio itu tergantung dari kondisi ruangan, berbeda-beda. Jika ruangannya kecil, mungkin hanya ukuran 8x8 atau 8x10, itu satu akses point saja cukup. Kan ruangan itu juga tidak terlalu luas, jadi kita bisa menggunakan satu akses point. Tapi jika emang dia terlalu luas, kalau seperti di dalam stadion atau indoor atau aula, maka diperlukan juga akses point lebih dari satu. Tujuannya agar terjadi pemerataan di setiap sudut ruangan. Jadi mau di sudut ruangan mana saja tercover oleh jaringan wireless. Nah, bagaimana sih supaya kita mempunyai kualitas jaringan yang baik? Yaitu bagusnya kalau emang ruangannya kecil kita taruh tengah-tengah. Tapi emang kalau ruangannya terlalu besar, maka nggak mungkin kita hanya akan memasang satu akses point saja di tengah-tengah. Bisa jadi di pojok-pojoknya sinyalnya juga tidak baik, tidak mempunyai kualitas yang memenuhi syarat, sehingga kalau dia buruk, kualitasnya akan mengganggu kinerja jaringan wireless yang berada dalam satu network. Bagaimana dengan material dan hambatan sinyal? Nah, apabila dalam suatu ruangan itu di dindingnya itu berbahan batu bata, ada semennya, ada kacanya, atau partikel seperti DRC, itu bisa mempengaruhi rambatan sinyalnya. Jadi begitu juga dengan gedung atau bangunan yang mempunyai banyak tiang beton atau tembok-tembok yang sangat tebal dengan lapisan yang tebal itu, sehingga membuat sinyal mengalami penurunan kualitas.
Nah, dari tabel ini kita bisa lihat disebutkan dalam sumber enterprise kalau kayu itu besar hambatannya kecil, ya. Jadi bahannya berupa apa? Kalau kayu, pintu, lantai kayu, dinding kayu, terus bahan sintetis, ya, itu juga hambatannya kecil, kaca kecil. Untuk air, batu bata, marmer itu sedang, jadi hambatannya sedang. Contohnya apa? Itu ada akuarium, terus dinding atau lantai dari batu bata, marmer pada dinding batu dan lantai. Sedangkan kalau hambatan yang tinggi apa aja bahan materialnya? Jelas keramik, itu ada kertas, beton, dan logam. Kalau keramik aplikasinya biasa dinding atau langit-langit. Kalau kertas itu misalkan ada di ruangan itu ada tumpukan koran atau buku. Sedangkan kalau lantai, dinding, dan pilar rumah itu juga ada yang terbuat dari beton, maka dia akan mempunyai hambatan yang besar. Apalagi kalau juga logam. Contohnya apa? Ya, lemari kabinet atau air conditioning, AC, ya. Itu bisa mempengaruhi hambatan sinyal. Untuk jenis-jenis access point indoor itu aplikasinya macam-macam, ya. Yang jelas kita juga berbicara bagaimana estetika. Estetika itu keindahan. Jadi kalau ruangannya sudah baik, kalau kita pasang access point yang kurang pas bentuknya, maka nilai estetikanya akan berkurang dari ruangan itu. Nah, jenis access point-nya ada desktop. Ya, desktop ini berarti bisa ditaruh di meja. Ya, jadi ditaruh di meja atau di dalam ruangan atau di rak gitu. Jadi nanti kabelnya bisa kita sambungkan. Nah, biasanya ya tidak jauh dari stop kontak listrik biasanya kalau desktop. Karena dia biasanya menggunakan power juga. Untuk yang selanjutnya ada yang kedua adalah access point indoor yang ceiling. Ceiling itu di plafon, ya, atau langit-langit. Biasanya ini cocoknya dia nempelnya di plafon. Kabelnya masuknya dari dalam, dari atas. Jadi tidak kelihatan. Jadi lebih rapi. Dia mungil biasanya seperti kayak mangkok atau piring kecil, ya, kita pasang di langit-langit. Yang ketiga itu adalah tipe access point yang dipasang di tembok atau di dinding, wall. Jadi nanti bisa kita pasang di tembok, bisa menggunakan rak kecil, paku, atau diklem supaya dia aman. Pemasangannya bagaimana? Ya, pemasangannya harus baik, ya, tinggi, jauh dari jangkauan orang, sehingga tidak ada tangan-tangan jahil yang bisa mengganggu, seperti itu. Jadi kalau bisa kita melihat ruangannya, pengennya seperti apa. Selain itu juga kita mempertimbangkan anggarannya, gitu. Jadi anggaran yang sesuai untuk kondisi ruangan. Biasanya tipe desktop juga bisa dipasang ke tembok, ya, atau ke dinding. Nanti tinggal dilihat di bawahnya itu ada lubangnya nggak untuk nyantolin pakunya, gitu. Terus bagaimana menempatkan perangkat yang paling bagus? Yang jelas perangkat itu paling bagus ditaruh ketinggian supaya dijauhkan dari jangkauan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, supaya tidak dijahilin. Kadang-kadang ada orang iseng diambil atau adaptornya dilepas sehingga tidak ada powernya atau kabelnya dipotong. Nah, itu. Nah, tapi juga mempertimbangkan bagaimana hambatan dalam pemasangannya, memudahkan atau enggak. Dengan berada di ketinggian berarti jangkauannya harapannya lebih luas, makin banyak perangkat yang tercover. Baiknya gimana masangnya? Kalau bisa supaya pemerataan terjadi, berarti posisinya tepat di tengah ruangan. Nah, jadi kalau dari tengah ruangan kan
posisi host atau klien yang bisa masuk ke dalam jaringan akan lebih mudah, maka terlayaninya juga dengan lebih baik. Nah, ini untuk pemilihan frekuensi. Contohnya begini, bisa terjadi pada saat ada suatu lokasi, tempat, anggap aja sekolah. Sekolah itu biasanya juga kan terdapat ruangan kelas, di mana ruangan kelas itu bersebelahan. Nah, supaya seluruh kelas mendapatkan kualitas jaringan yang baik sama, maka sebaiknya disarankan untuk setiap ruangan memiliki satu akses point. Nah, karena akses point itu berdekatan, supaya tidak terjadi gangguan atau yang disebabkan oleh frekuensi yang bertumpuk, benturan antar frekuensi yang sama, maka kita harus memperhatikan pemilihan pengaturan frekuensi. Jadi perangkat dalam satu lokasi tidak boleh menggunakan frekuensi yang sama. Jadi nanti diatur frekuensi kerjanya setiap akses point berbeda. Misal akses point 1 itu bekerja di 2,4 sekian-sekian. Nanti akses point kedua di 2,4 sekian-sekian. Intinya berbeda. Jangan sampai sama. Kita harus memperhatikan channelnya itu. Channel yang baik itu kan 1, 6, dan 11. Nah, oleh karena itu kita patokannya seperti itu. Supaya kualitasnya juga baik. Terus pertimbangannya juga adalah TX power. Ya, jadi power dari access point itu jangan besar-besar. Sesuai yang dibutuhkan saja. Harapannya biar dia tidak mengganggu access point yang lain. Keempat, ini ada pengaturan pada interface, ya. Pada wireless access point itu bisa diatur konfigurasi di menu access list. Access list ini berarti apa? Yang dibolehkan untuk masuk ke dalam jaringan. Nah, kondisinya seperti apa? Dia membatasi sinyal terkecil yang boleh connect, yang boleh terhubung oleh access point. Kalau sinyalnya terlalu kecil, maka dia tidak boleh masuk, tidak boleh connect. Karena kalau dia sinyalnya jelek, dia masuk maka akan mempengaruhi jaringan dari access point itu. Jadi yang bagus-bagus saja yang boleh terhubung. Oke, demikian materi tentang wireless indoor. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.